Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biar kita mau terus membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita malam hari ini, kita percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang terus menjaga kami, melawat kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan di hidup kami. Kami mau datang sujud di altar-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sujud di altarnya. Katakan saudara, ku bawa hidupku, ku terima dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih lagi katakan, sujud di altar-Mu, di altarnya. Ku bawa hidupku Tuhan, hidupku, ku terima bebaskanku. Dia ubah hidupku. Engkau baharui hati kami Tuhan, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih lagi katakan, sujud di altar-Mu, di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, hidupku. Kami terima anugerah-Mu, bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mungkin hari ini engkau sedang merasa berat di dalam hidupmu. Datang di altarnya saudara. Kita datang di altar Tuhan, datang dalam hadiratnya. Sebab Dia yang melakukan sesuatu ketika kita datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi ketika kita datang di altar Tuhan. Sujud di altarnya.
Kami terima anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami, amin. Baharui hati kami, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya sesuatu akan terjadi Tuhan ketika kami datang di altar-Mu Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan ada pengampunan atas setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menerima kami apa adanya. Bahkan tabir itu terbelah menjadi dua karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menebus kami dari dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami melihat karya terbesar dalam hidup kami, yaitu penebusan-Mu bagi kami. Kami yang berdosa sekarang diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih lagi saudara, mari angkat hatimu, angkat imanmu, angkat suaramu, katakan karya terbesar. Amin Tuhan. Itulah karya penebusan-Mu atas hidup kami, pengorbanan yang mulia. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Saat manusia jatuh di dalam dosa Tuhan, harusnya kami mati binasa. Tapi karena begitu besar kasih-Mu, Engkau datang ke dalam dunia. Engkau melakukan karya yang terbesar bagi hidup kami. Karena itu saudara, tidak ada yang lebih besar dari karya penebusan Kristus bagi saudara dan saya. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, diampuni oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Diampuni oleh Bapa dengan jalan mengutus dirinya sendiri datang ke dalam dunia serupa dengan manusia, untuk membayar setiap pelanggaran kita dengan darah tebusannya sendiri. Karena itu malam hari ini lebih lagi biar kita mau katakan di hadapan Tuhan, karya terbesar dalam
pengorbananmu, oh yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih lagi katakan, karya terbesar dalam hidup kami, karya terbesar, amin, dalam hidup pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Kau yang kami kagumi Tuhan, sebab Kau lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan, menolong kami. Karena itu kami tahu dan percaya Tuhan, kalau nyawa-Mu saja Engkau beri bagi kami, kami tahu itu artinya Engkau juga Tuhan yang siap menjadi pertolongan bagi kami. Engkau juga Tuhan yang siap berdiri bagi kami ketika kami sedang ada dalam masalah dan persoalan. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya penolong, penghibur yang memberikan kami kekuatan ketika kami lemah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara nyatakan ini di hadapan Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Lebih lagi katakan, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku Tuhan hanya Engkau Bapa kami. Lebih lagi saudara deklarasikan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia bagi kami.
Karena itu kami mau katakan hanya Engkau tempat pertolongan kami, Engkau tempat penghiburan bagi kami. Firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kami. Karena itu Bapa, kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati, menjamah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Terangkan segala kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan baca kesaksian. Saya akan bacakan. Ya, ada kesaksian yang masuk ini lewat Instagram. Ya, dari namanya si Mam Nick ya. Ibu Nick atau mamanya Nick ini. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini dosen di salah satu sekolah tinggi kesehatan untuk jurusan keperawatan. Jadi saya memang backgroundnya perawat. Kemarin saya diminta bantuan salah satu teman ibu saya untuk ke rumahnya menyuntikkan obat. Karena beliau sakit kanker sudah stadium 4. Karena sudah menjalar sampai ke liver dan kemungkinan paru juga. Jadi sudah memakai oksigen, semua pengobatan akhirnya dihentikan. Karena kondisi memang membuat semua dokter sudah angkat tangan. Dan mereka juga sudah berkata ya hanya berharap mujizat dan berserah kepada kehendak Tuhan. Yang luar biasa Bu, ketika saya datang, ibu yang sakit ini banyak bersaksi tentang bagaimana dia itu justru senang karena dihentikan pengobatannya. Dia bilang dengan dihentikan pengobatannya dia bisa fokus untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sampailah di suatu kalimat dia mengatakan, dia bilang ya bahwa kita harus punya iman Kristen seperti pohon kurma. Saya yang memang adalah jemaat dari DBTV ya langsung mengenal bahwa ini pasti khotbahnya Ibu Debbie ya tentang Kristen pohon kurma. Dan benar Ibu yang sakit ini menyaksikan bahwa semua khotbah-khotbah Ibu sangat membangun imannya beliau selama 7 bulan menghadapi penyakitnya. Lalu saya akhirnya tergerak berdoa untuk ibu ini yang sakit. Dan ketika saya amin, ibu ini gantian mendoakan saya. Saya sampai menangis didoakan. Tapi saya juga menangis karena saya merasa benar-benar melihat bagaimana kasih Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan ibu ini. Sehingga apapun keadaan yang sedang dia hadapi, meskipun itu baik atau tidak baik untuk dagingnya, tapi belajar tetap memandang kepada Tuhan dan bersyukur. Ibu Debbie, apa yang Ibu Debbie sekeluarga dan tim sudah bagikan ya lewat pelayanan di YouTube itu benar-benar menjadi berkat. Ya, dan saya bersyukur begitu banyak orang yang diberkati lewat khotbah-khotbah ibu. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Ibu benar-benar menabur benih firman untuk kami yang mendengarkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh nyata bekerja atas hambanya. Dan juga untuk seluruh keluarga dan tim yang mau ikut dalam pergerakan Tuhan. Tuhan selalu memberkati ibu, sekeluarga dan juga seluruh tim yang ada di DBTV. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara ya, kesaksian yang luar biasa kita dengar dari seorang ya perawat yang diminta untuk ya secara tidak sengaja diminta untuk suntikan seorang ibu yang sudah pulang ke rumah karena dokter sudah tolak untuk berobat
Kenapa? Karena kankernya sudah menjalar kemana-mana. Tapi dia kaget ketika bertemu dengan ibu ini, justru ibu ini bersaksi bagaimana tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, karena ternyata juga ibu ini adalah pendengar setia ya Mesbah Doa dan semua khotbah-khotbah saya di YouTube. Ya, dari kesaksian perawat ini saudara, dia melihat tidak ada kesedihan ya. Ternyata ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ya benar saudara, firman Tuhan bilang bahkan kematian pun akan menjadi suatu keuntungan bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jadi tidak ada yang patut untuk disedihkan dalam hidup ini ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, ini yang disaksikan oleh perawat ini saudara, bagaimana dia melihat iman yang luar biasa. Saya berdoa untuk setiap kita. Ya, saat kita mendengarkan pengajaran-pengajaran firman yang murni, maka ya itulah yang dikatakan tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari Kristus. Apakah itu aniaya, ketelanjangan, kelaparan, masalah, persoalan hidup, tidak ada satupun. Kenapa? Karena kita tahu bahkan kematian pun menjadi keuntungan bagi orang yang sudah sungguh-sungguh dimenangkan dalam Tuhan. Iya, kita berdoa sama-sama buat ibu yang sakit ini. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mau menyembuhkan maka pasti terjadi. Ya, tapi kalaupun memang sudah waktunya dia kembali, ya sesuai dengan imannya, dia berkata bahwa ya kematian itu dalam Kristus untung ya saudara. Terima kasih buat kesaksiannya ya, buat Mama Nik, Tuhan memberkati buat kesaksian yang luar biasa. Ya, biarlah kita semakin hari semakin meneguhkan iman percaya kita, melekat dan ya lebih lagi intim dengan Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan masih di Kejadian pasal yang ketiga. Tentang kejatuhan Adam dan Hawa kemarin kita sudah baca. Ketika benar-benar mereka memakan buah itu, Alkitab berkata Tuhan bilang kamu akan mati. Seketika itu juga mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan langsung terpisah akibat dosa. Mereka ketakutan mendengar Tuhan ya melangkah dalam taman itu saudara. Ya, dan bukan hanya itu saja. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan kepada mereka saudara, Tuhan bilang kepada mereka, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak tahu mereka sudah makan atau tidak? Tuhan tentu sudah tahu karena Dia Maha Tahu. Namun kenapa Tuhan bertanya saudara? Tuhan ingin melihat pengakuan dan respon dari kedua manusia ini yang sudah melakukan ya pemberontakan dan ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin melihat bagaimana respon mereka, bagaimana pertobatan mereka dan pengakuan dari mulut mereka. Jadi ingat, semua yang kita lakukan itu Tuhan tahu dan Dia Maha Tahu saudara. Tapi Dia bertanya karena Dia ingin melihat respon kita. Ya, ketika Dia bertanya begitu, ayat 12 berkata, manusia itu menjawab. Bukannya bertobat saudara. Adam langsung berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara perhatikan ya, penciptaan Tuhan yang semula begitu indah dan mulia, Tuhan menaruh penolong di samping Adam, diambil dari tulang rusuknya, dibentuk dari dagingnya. Lalu ketika perempuan itu jadi ditaruh di sampingnya, Adam waktu itu berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Ya, inilah penolong yang Tuhan berikan bagiku. Tapi akibat dosa, akibat pemberontakan kepada Tuhan, semuanya berubah. Adam berbalik menyalahkan Tuhan dan berkata, ya, perempuan yang kau tempatkan, ya, dia tidak berkata, inilah tulang dari tulangku itu loh Tuhan, ya, yang sudah engkau beri, dia yang memberi aku makan, ya. Dia enggak bilang lagi, inilah daging dari dagingku Tuhan, penolongku yang engkau beri. Tapi dia menjawab saudara, dan terkesan di sini Adam langsung cuci tangan dan mempersalahkan Hawa istrinya. Lihat ya, ketika laki-laki imam di dalam rumah tangga kehilangan
hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia membiarkan istrinya jatuh ke dalam dosa, padahal dia ada bersama-sama di situ. Dia ikut berdosa dan setelah itu dia menuduh istrinya yang bersalah. Ketika saudara rusaklah rumah tangga itu, lalu terjadilah saudara kekacauan sehingga yang ada saling menyalahkan. Adam bilang kepada Tuhan, manusia itu ya menjawab kepada Tuhan, ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ada menyalahkan dua yang dia salahkan. Yang pertama adalah Hawa, perempuan itu. Yang kedua Tuhan yang menempatkan di sisinya. Orang itu kalau sudah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, saudara, semua orang disalahkan termasuk Tuhan yang salah. Ya, hati-hati saudara, orang itu kalau rohnya mati, manusia rohaninya mati, dia jadi buta, ya, pikirannya jadi tumpul. Sehingga semua orang disalahkan termasuk Tuhan. Istrinya yang disalahkan. Padahal Tuhan bertanya untuk melihat responnya. Kalau memang dia itu orang yang rohaninya hidup, saudara, ya, dia akan berkata, Tuhan, aku mohon pengampunan-Mu. Ya, ini salah kami berdua. Tapi tidak, dia menjawab Tuhan dengan ketus. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Dosa itu memang sangat-sangat, ya, luar biasa pengaruhnya. Ketika Adam dan Hawa gagal memperhatikan peringatan Allah, ya, agar mereka tidak boleh, ya, makan buah itu, Tuhan sudah melarang. Ya, tetapi mereka tidak mau mengerti, saudara, dengan alasan-alasan mereka sendiri. Ya, mereka tidak mau tahu dengan perintah Tuhan. Sehingga mereka memilih bertindak dengan cara lain yang tampaknya lebih baik daripada mereka. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Tetapi kita tidak selalu, ya, mengerti alasan-alasan di balik firman Tuhan yang sudah dituliskan kepada kita. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Allah akan mentaati Tuhan, ya, kenapa? Ya, dan meminta untuk mereka itu mengerti, ya, apa maksud dan rencana Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan itu. Ya, sebaliknya ketika Allah bertanya kepada Adam tentang dosanya, Adam berbalik menyalahkan Hawa, bahkan menyalahkan Tuhan yang menempatkan perempuan itu di sampingnya. Ya, dan akhirnya saudara lihat di sana dikatakan ayat 13. Kemudian, ya, setelah Adam menjawab Tuhan, manusia yang kau tempatkan, ya, di sisiku itulah yang sudah memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang telah memperdaya aku, maka ku makan. Ya, dosa membuat manusia itu saling mempersalahkan. Lihat, perhatikan, tidak ada satu yang bertobat dan berkata, Tuhan ampuni aku. Enggak. Mereka saling mempersalahkan. Ya, Adam menyalahkan Hawa, menyalahkan Tuhan, ya, lalu Hawa menyalahkan ular, ya, gara-gara ular itu Hawa berkata, ya, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya, sebenarnya Hawa kan bisa memilih ketaatan kepada Tuhan atau tergoda dengan godaan setan, saudara. Dalam hidup ini pun kita bisa memilih mau taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan setan atau keinginan daging kita. Ketika Allah bertanya kepada Adam tentang dosanya, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, saudara. Ya, perhatikan, ketika orang hidup di dalam dosa, maka ya, dia akan menyalahkan orang lain atau keadaan, ya. Namun Tuhan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan Tuhan menganggap setiap kita ini bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, saudara. Lebih baik mengaku, ya, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, akui kesalahan tindakan-tindakan kita di hadapan Tuhan dan mintalah ampun. Itu yang lebih baik kan daripada saudara saling menyalahkan.
Jangan pernah berusaha meloloskan diri dari dosamu dengan menuding orang lain bersalah, keadaan yang bersalah, atau bahkan Tuhan yang bersalah. Ya, mari saudara, kita introspeksi diri dan justru bertobat meminta ampun kepada Tuhan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau, ya, di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ya, ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Makanya kita sampai sekarang kalau lihat ular itu takut, saudara, ya. Bahkan kita pengen bunuh ular itu, ya. Dikatakan di sana, ya, dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Semua, ya, mendapat kutukan. Yang pertama, ular dikutuk berjalan dengan perut, dan debu tanah menjadi makanannya. Yang kedua, Hawa dikutuk oleh Tuhan. Kamu akan melahirkan. Penderitaanmu saat melahirkan akan kubuat sangat banyak. Ya, tetapi engkau tidak akan berdaya dengan suamimu, engkau akan birahi dan engkau akan hamil, mengandung dan lalu melahirkan anak. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan dimakan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, kita melihat di sini dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, mengalami kematian rohani. Dosa membuat manusia saling menyalahkan, saling menuduh, ya, membuat manusia menjadi egois, bahkan menyalahkan Tuhan. Dosa juga membuat kita terkutuk, saudara. Ya, wanita akan merasa sakit bersalin, dan para suami akan bersusah payah mencari uang. Itu karena kutuk dosa. Ya, karena kutuk kematian rohani yang kita terima, hidup jauh dari Tuhan. Dan kita akan melanjutkan besok, saudara. Tapi biar malam hari ini kita sudah belajar banyak hal. Ya, bagaimana supaya kita ini bisa hidup taat kepada Tuhan, dengar kepada firman-Nya, ya, dan tidak menjadi pemberontak sehingga keadaan kita tidak buruk, saudara. Tuhan sanggup memulihkan ketika kita mau bertobat. Kita akan merenungkan firman ini, kita percaya, saudara, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang selalu nyata pengampunan-Nya. Mari kita mengambil hikmah dari kisah firman malam hari ini. Biar kita tahu bersama bahwa Dia Tuhan, ya, yang murka mengutuk manusia ketika mereka memberontak terhadap kebenaran dan firman-Nya. Bapa, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang gampang bertobat di hadapan Tuhan, yang tidak menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan kami. Karena itu adalah tanda-tanda orang yang rohaninya mati. Dia menyalahkan orang lain atas keadaannya. Dia menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan orang tua, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kami tidak ingin menyalahkan Tuhan dalam segala apapun yang terjadi di hidup kami. Sebaliknya kami mau bertobat, Tuhan, meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran agar hidup kami boleh dipulihkan, Tuhan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, jadikan suami-suami menjadi imam yang benar, sehingga tidak membiarkan istrinya jatuh dalam dosa, anak-anaknya jatuh dalam dosa. Tapi suami takut Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Anak-anak kami masa depannya Tuhan yang jagai, jodoh mereka Tuhan yang akan menentukan. Tuhan berkati setiap keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka juga boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi.
Pakai hidup kami menjadi kesaksian Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat yang ada di rumah sakit, di rumah, dimanapun. Mungkin itu orang tua kami, saudara kami, siapapun, atau kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa terjadi kesembuhan. Kau jamah dan lawat Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami patahkan segala serangan kuasa kegelapan. Kami perkatakan dalam nama Yesus, aku disembuhkan dalam nama Yesus. Aku mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan hidup yang berat hari-hari ini. Dalam masalah ekonomi, hutang piutang, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang menjual aset, Tuhan turut bekerja datangkan pembeli. Ketika kami bertobat, Tuhan sanggup memulihkan, memberikan kami jalan-jalan yang baru. Berkati setiap rumah tangga yang sedang bermasalah dalam perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Tuhan jamah dan lawat agar terjadi hujan pertobatan-Mu Bapa di setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kau memberkati Tuhan setiap mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dalam nama Yesus dilepaskan. Tuhan berikan kemerdekaan agar kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa yang kekal. Tuhan juga melepaskan setiap mereka yang terikat dengan sakit hati, kepahitan, kebencian, ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Berdoa Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati juga untuk bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah dan lawat. Terjadi hujan pertobatan Tuhan di atas bangsa ini. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati pertanian, perkebunan, pertambangan, diberkati semua yang dikerjakan rakyat-Mu di atas bangsa kami ini Bapa. Biar hujan pertobatan tercurah, mereka berbalik dari jalan yang jahat dan bertobat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Berkati Bapa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Bahkan di tengah masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Bapa, biarlah setiap kami yang terus setia berdoa buat kota, bangsa, negara kami di mana kami tinggal. Tuhan memperhitungkan doa-doa kami. Jadikan kota kami menjadi kota yang aman, tentram dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu bahkan di mana saja mereka berada. Tuhan menjadi peneguhan bagi iman kami Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan selamat malam.